Maju. Jalan. Ya pemirsa, ini dia upacara penyambutan kedatangan dari Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta sudah dimulai. Ada defile pasukan ya yang mewarnai penyambutan pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut di Istana Merdeka. Dan dilihat dari tayangan ini pasukan sudah mulai bergerak ya, yang menandai ini upacara sudah dimulai. Nah kita akan berbincang-bincang lagi kembali dengan Romo Andreas. Romo, Paus Fransiskus merupakan paus pertama yang mengakui negara Palestina dan kita berbicara perdamaian di Palestina. Paus Fransiskus mendukung perdamaian di sana. Seperti apa kemudian melihat misi yang dibawa ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Kiranya Paus tahu bahwa Indonesia itu suatu negara dengan populasi Muslim yang besar ya. Jadi terlepas dari realitas bahwa di Indonesia ini ya, banyak umat beragama Muslim ya, itu berarti ya secara alami kita tahu bahwa ya relasi antara Indonesia dengan populasi Muslim yang kuat dengan ya Palestina yang juga dengan populasi Muslim dengan sendirinya baik ya, saling mendukung satu sama lain ya. Kalau begitu kita melihat dengan jelas bahwa Paus ingin supaya perdamaian ya, terjadi di sana ya, tidak terjadi perang dan konflik ya. Karena Paus Fransiskus sendiri yang secara lantang menyuarakan penolakan perang. Betul gitu ya. Oke, Romo Andreas, kita juga sudah terhubung ini dengan cendekiawan Muslim yakni Komarudin Hidayat. Namun sebelum saya bertanya kepada Pak Komarudin Hidayat, saya ingin tanya terlebih dahulu ke Romo Andreas. Ini kan kalau kita lihat di layar ya, Romo, sebelah kiri dari Presiden Joko Widodo ini terlihat ada jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Nah, di sebelah kanan dari Paus Fransiskus ini adalah rombongan yang tadi juga ikut datang bersama dengan Paus Fransiskus. Nah, sebenarnya mereka ini siapa saja yang dibawa oleh Paus Fransiskus dan pagi hari ini turut mendampingi saat bertemu dengan Presiden Jokowi, Romo? Yang tadi kelihatan dan saya bisa kenal itu yang jelas ada Kardinal ya, Ignatius Suharyo ya, Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian saya kira juga ada kardinal-kardinal lain, uskup-uskup lain yang masuk dalam rombongan itu yang ikut menyertai Paus Fransiskus dalam hal ini. Jadi biasanya dalam hal ini uskup-uskup yang uskup Indonesia atau uskup-uskup di Vatikan. Kalau yang tampak dalam layar itu ya belum kelihatan semua uskup Indonesia ya, itu ya. Hanya beberapa uskup yang mendampingi dia di sana ya. Dan apakah memang uskup-uskup ini kemudian mereka selalu mendampingi kemanapun Paus Fransiskus berkunjung atau seperti apa? Ya, kalau jadi uskup itu dia tinggal di keuskupan di mana dia harus menjadi pemimpinnya begitu ya. Nah, jadi kalau Paus misalnya berkunjung di Indonesia ya uskup-uskup di Indonesia yang diundang untuk ikut serta mendampingi dia begitu ya. Nah, Paus itu sendiri adalah uskup Roma ya. Itu perlu kita ketahui ya. Jadi dia sendiri adalah uskup Roma ya. Tapi uskup Roma itu ya adalah juga sekaligus pemimpin untuk seluruh gereja Katolik gitu ya. Baik. Nah, kita akan menyapa narasumber kami yang lain sudah terhubung melalui Zoom. Ini ada Bapak Komarudin Hidayat yang merupakan cendekiawan Muslim. Selamat pagi, Pak Komarudin Hidayat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Komarudin. Selamat pagi, Pak Komarudin. Salam. Dengaran suara kami? Kedengaran, ya, Pak. terdengar. Pak Komarudin, ini ada Indi dan juga Philip di studio TV One dan tentunya di sini juga ada Romo Andreas di studio TV One. Nah, yang ingin kami tanyakan ini Pak Komarudin mengenai makna dari kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana kita tahu Indonesia ini adalah negara yang mayoritasnya adalah Muslim. Kalau dari seorang cendekiawan Muslim, ini melihat makna dari kunjungan Paus Fransiskus seperti apa, Pak Komarudin? Iya. Pertama, ini punya dimensi politik hubungan dua negara yang akrab, yang sudah lama terjalin.
Kedua, ini juga kunjungan yang punya vibrasi spiritual yang tinggi, yang tidak hanya dirasakan terutama oleh umat Katolik Kristiani, tapi umat Islam di Indonesia juga merasakan, karena Paus ini datang dengan penuh kesederhanaan, pesan perdamaian, kemudian persaudaraan. Ini sangat timely di saat kita membutuhkan suasana batin seperti itu. Ketika sebelumnya kita kan lelah soal politik melulu. Nah, ini kedatangannya ini memberikan satu vibrasi yang bagus sekali. Yang berikutnya juga peristiwa kultural, bahwa kehadirannya disambut untuk lebih mengenalkan Indonesia, dan Paus juga lebih mengenal dekat Indonesia. Jadi dimensi spiritual, kultural, politikal, ketiganya tampil dalam acara ini. Wah, lengkap ya ternyata, dan memang sudah langsung tertangkap ya kesan kesederhanaan, kemudian pesan perdamaian ini sudah tertangkap sejak Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia begitu ya. Nah, Pak Komarudin, ini kalau melihatnya juga kira-kira apa ya manfaat dari kunjungan Paus Fransiskus bagi para umat Muslim Indonesia? Pak Komarudin, melihatnya seperti apa? Iya. Saya sebagai warga negara dan sebagai umat beragama sangat menghargai dan menyambut tamu agung ini dengan penuh sukacita, dan saya yakin rakyat Indonesia juga hangat menerimanya. Kedua, ini sebagai satu panggung yang memberikan amplifier bagi Indonesia kepada dunia. Karena sekarang ini dunia akan menyoroti Paus yang sedang ada di Jakarta, dan menunjukkan bahwa Jakarta itu damai walaupun mayoritas Muslim, menunjukkan juga kedamaian kehangatan menerima Paus. Ini positif bagi Indonesia dan bagi umat Islam Indonesia. Pak Komarudin, seperti yang kita ketahui, salah satu agenda Paus Fransiskus di Indonesia adalah berkunjung ke Masjid Istiqlal. Bagaimana kemudian Pak Komarudin melihat agenda kunjungan Paus ke Masjid Istiqlal? Seperti apa, Pak Komarudin? Iya. Tentu masjid dan gereja itu satu sarana simbolik ya. Masjid simbolisasi umat Islam di Indonesia yang begitu ramah, menerima siapa saja. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa walaupun mayoritas Indonesia itu Muslim, tapi sebuah keislaman yang ramah, yang inklusif. Bagi orang-orang Barat, mungkin banyak yang masih ada Islamofobia terhadap Islam. Tapi kawan-kawan Kristiani di Indonesia lebih paham bagaimana penuh persaudaraan, terutama Indonesia Timur, yang hubungan Islam dan Kristen Katolik itu begitu damai. Nah, ini kan semakin memperkokoh itu. Jadi sekali lagi ini memberikan satu nuansa perdamaian dan spiritualitas bahwa umat beragama sama-sama menyembah Tuhan, dan manifestasi kebertuhanannya itu adalah kemanusiaan. Ini begitu menonjol dalam diri Paus. Jadi kebertuhanannya itu diekspresikan dalam peduli kepada kemanusiaan. Jadi kedatangan Paus Fransiskus ini memang betul-betul menunjukkan ya ada kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, tapi Pak Komarudin, kalau dari Islam sendiri sebenarnya menekankan pentingnya toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama itu seperti apa sih Pak Komarudin? Kalau itu sudah lama, sejak Indonesia dinyatakan negara republik dengan Pancasila, sejak awal umat Islam telah menunjukkan, membuktikan begitu inklusif, toleran. Belum lagi kemudian dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, kerjasama, itu kan sudah terbukti. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia Timur, mahasiswanya bahkan ada mayoritas Katolik, Kristen. Kemudian dunia pesantren terbuka sekali bagi orang-orang non-Muslim. Jadi yang kadang membuat ribut itu kan juga olah-olah oknum, olah politisi yang buat ribut. Tapi kalau masyarakat umat beragama itu di Indonesia itu baik sekali, sangat toleran. Iya, ini kita juga sambil memantau ya Pak Komarudin dan juga Romo Andreas di dalam Istana Merdeka. Sudah terlihat ini Paus Fransiskus sudah memasuki area dalam Istana Merdeka dan nampaknya ini sedang menandatangani buku tamu.
yang memang aktivitas ini biasa dilakukan oleh tamu-tamu yang berkunjung ke Indonesia, tamu-tamu kenegaraan. Iya. Nah, kembali lagi nanti kita juga terus akan melihat kondisi di Istana Merdeka, karena kalau dari tadi pantauan kami ya, ini sudah hadir memang sejumlah tokoh di Indonesia dan juga menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang juga turut melihat mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan kalau sedikit kita kembali berbincang dengan Romo Andreas. Romo, Paus Fransiskus juga merupakan paus pertama yang kemudian mendatangi negara Arab dan menggelar misa di sana. Apakah ini sesuatu hal yang kemudian ingin terus dibawa oleh Paus Fransiskus kemanapun setiap paus berkunjung? Iya, ini pilihan yang menarik juga dari paus ya. Karena kita tahu bahwa Timur Tengah juga dari segi sejarah, kalau dibaca Alkitab Perjanjian Lama, ya di sanalah mulai sejarah peradaban dan juga sejarah agama ya. Itu penting sekali ya, agama monoteis, agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen berakar di sana. Ya. Maka dia ingin kembali kita ingat ya, bahwa kita semua berakar pada akar yang sama ya, dari sejarah ya. Maka dalam perkembangan kemudian janganlah kita melupakan sejarah itu. Kita sebagai anak-anak dari Bapa yang satu, Allah pencipta ya, Paus sering menekankan itu. Janganlah kita terprovokasi dengan macam-macam hal yang memisahkan kita. Mari kita ingat kembali, kita berdamai kembali, kita bersatu kembali. Kita adalah anak-anak dari Bapa pencipta, datang dari akar budaya, akar kultur yang sama. Nah, ini jadi pesan dia dengan kunjungan itu ya, membawa damai, mengembalikan kita kepada sejarah, merenungkan kembali apa makna sejarah itu, terutama dalam konteks keberagaman agama kita. Kita pernah datang dari ya, sumber yang sama, dan tentu juga kita akan kembali kepada sumber yang sama. Ya. Maka Paus dengan cara itu, dengan bahasa tubuhnya, dengan ajarannya, dengan dokumen-dokumennya, dia ingin sekali suatu dunia yang damai, ya. Dunia yang kembali kepada apa yang mempersatukan perbedaan dan keberagaman kita. Ya. Oke, baik Romo, kita akan beralih dulu nih ke Pak Komarudin Hidayat, seorang cendekiawan Muslim yang masih bergabung dengan kami ya Pak Komarudin ya. Iya. Iya, Pak Komarudin, ini melihatnya seperti apa nih Paus Fransiskus ini? Memang Indonesia kan merupakan negara ke-66 yang dikunjungi oleh beliau sejak masa kepausannya pada tahun 2013. Nah, kebanyakan dari negara yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus ini adalah negara Muslim. Nah, bagaimana sih umat Muslim ini bisa memaknai begitu kedatangan Paus, terutama dalam hal toleransi beragama, Pak Komarudin? Ini menunjukkan satu penghargaan Paus terhadap keramahan sikap toleransi umat Islam. Yang sebelum ini kan membuat deklarasi di Qatar bersama Syekh Thayyib dari Al-Azhar. Syekh Al-Azhar itu kan sebagai simbol keulamaan dunia yang itu begitu intim bersahabat dengan Paus. Nah, sekarang ditambah lagi datang ke Indonesia yang mayoritas Muslim. Jadi kalau tadi dikatakan semua agama datang dari Tuhan yang sama, tapi dengan konstruksi teologi yang berbeda-beda, silahkanlah. Kita tidak berpretensi menyamakan berbagai paham teologinya, tapi kita meyakini bahwa Tuhan yang sama, kemudian objek yang kita layani juga sama, yaitu manusia, kemanusiaan. Maka silahkanlah kawan-kawan semuanya meyakini, mentaati ajaran agama, dan buahnya tunjukkan untuk melayani kemanusiaan. Nah, itu buahnya. Kemudian bahwa negara-negara Muslim dikunjungi, sekarang ini hubungan antar agama, entah itu umatnya, ajarannya, kitab sucinya, itu kan semakin dekat, semakin plural. Nah, bagi Indonesia ini bukan yang baru. Karena dari sejak awal Indonesia ini plural, biasa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Jadi ketika kita masuk pada era globalisasi yang semakin plural, umat Islam kan mestinya tidak kaget. Inilah yang ditunjukkan secara spontan bagi umat di Indonesia, bahwa hidup berdampingan damai itu hal yang biasa saja. Iya, sudah hal yang dan inilah sebuah kekayaan ya. Indonesia.
Baik, terima kasih Pak Komarudin Hidayat atas waktunya di TV One, Pak, seorang cendekiawan Muslim. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Komarudin Hidayat. Selamat siang, Pak Komarudin. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana kegiatan saat ini di Istana. Paus yang menggelar pertemuan secara terbuka begitu ya, bisa dibilang ya Fada, ini dengan Presiden Joko Widodo. Tidak tertutup. Terpantau, Begitu. namun Terpantau. nampaknya kita belum bisa mendengar nih apa saja kira-kira bahasan ya antara Presiden Joko Widodo dan juga Paus Fransiskus. Nanti kita akan menantikan seperti apa keterangan pers yang nanti biasanya ini akan dilakukan pasca atau setelah pertemuan keduanya ini selesai. Nah, namun kita lihat memang yang mendampingi Presiden Joko Widodo di situ terlihat ya, di sebelah kiri ada Ibu Menteri Luar Negeri kita, yakni Ibu Retno Marsudi. Dan di tengah itu nampaknya ada seorang translator ya, Romo ya? Itu Atau apa penerjemah itu? ya. Dia penerjemah. Setahu saya seorang pastor ya, SVD, Romo Markus Solo, yang dia orang Indonesia, bekerja di Vatikan ya, terutama untuk Departemen Dialog Antar Agama begitu ya. Sehingga saya kira dia dipilih sebagai penerjemah selama kunjungan apostolik Paus di Indonesia. Iya, Romo, tapi kalau kita lihat ya ini dari pertemuan-pertemuan Paus Fransiskus begitu, kalau dengan masyarakat luas gitu kita bisa melihat memang ya ini membawa pesan-pesan perdamaian, kemudian juga tadi makna-makna kesederhanaan yang dari awal sudah bisa kita lihat langsung begitu ya. Nah, kalau dengan kepala negara sendiri ini Romo, sebenarnya misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus bertemu langsung dengan kepala-kepala negara begitu, dan kita tahu sebelumnya kunjungannya pun banyak ke negara-negara Muslim begitu, seperti Turki, Abu Dhabi begitu. Nah, sebenarnya misi apa sih yang dibawa oleh Paus Fransiskus, Romo? Ya, tentu karena kepala negara itu secara politis dia memiliki ya, kekuasaan untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan ya. Maka bertemu dengan kepala negara supaya melalui mereka dengan dalam tanda petik kekuasaan yang mereka miliki, wewenang yang mereka miliki yang dipercayakan oleh masyarakat dalam hal ini, mereka menjadi penyalur suara perdamaian, cinta kasih, ya, keharmonisan antara umat manusia. Jadi sebenarnya untuk mau mengatakan bahwa kekuasaan itu sebetulnya sesuatu yang baik ya, gitu ya. Kalau saya diberi kekuasaan, saya paham ini misinya apa ya, saya menggunakan kekuasaan ini dengan baik dan benar ya. Maka kiranya dia mau menggunakan pendekatan itu, menyapa mereka secara personal ya, dan kemudian menyampaikan pesan itu supaya mereka dapat menyampaikannya kepada masyarakat mereka ya. Oke, baik Romo, kita akan menyapa terlebih dahulu salah satu narasumber kita yang lain. Ini ada Pak Ulil Absor Abdallah yang merupakan Ketua PBNU. Assalamualaikum Pak Ulil. Waalaikumsalam. Iya Pak Ulil, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Mbak, terima kasih. Ya Pak Ulil, ini terima tentu, kasih sudah diundang. Iya, terima kasih juga sudah berkenan. Pak Ulil, melihat memaknai kunjungan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, kalau dari Pak Ulil sendiri seperti apa sih? Pertama-tama begini, salah satu hal yang menarik dari kunjungan Paus ke Indonesia saat ini adalah bahwa setahu saya ya, hampir semua pihak di Indonesia baik Muslim maupun yang apalagi yang Katolik dan Kristen dan agama-agama yang lain, semua menyambut dengan hangat ya, semua menyambut dengan gembira. Bagi saya ini suatu pertanda yang baik bahwa kehadiran pemimpin gereja Katolik ya dunia saat ini, Paus Fransiskus datang ke negeri Muslim terbesar di dunia, kunjungannya disambut dengan hangat. Saya kira ini sesuatu yang menggembirakan, patut disyukuri, dan pertanda bahwa ada suatu perubahan yang cukup penting dalam sikap masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim dalam menerima kunjungan pemimpin agama Katolik ya, atau agama di luar Islam. Bagi saya ini sesuatu yang patut disyukuri. Baik Pak Ulil, kita tahan dulu, dan juga pemirsa, program khusus Paus Fransiskus di Indonesia masih akan kembali sesaat lagi.